Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hadi, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua tahun 2022, jurusan Ekonomi pada Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada materi kebijakan moneter menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan ini kartu peserta ujian kinerja PPG Daljat kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Semua hadir? Hadir. Siap, Rahmat. Oke, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran sebagai insan yang bertakwa, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Yang marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Amin. Doa saya. Silakan buka buku LKPD-nya masing-masing. Jadi materi kita pada hari ini adalah kebijakan moneter. Sebelum kita ke kebijakan moneter, ada yang masih ingat tentang materi pembelajaran kita minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Kebijakan moneter terdiri dari dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Ya, tepuk tangan buat kelompok yang lain. Kelompok yang lain. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4, pengertian inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus di dalam suatu perekonomian. Jika barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Inflasi adalah proses kenaikan harga dari barang secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kelompok lain masih ada? Oke, saya rasa cukup. Jadi untuk materi kita pada hari ini yaitu kebijakan
moneter. Dengan kompetensi dasar 3.3 yaitu menganalisis Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dan Menyajikan hasil analisis. menyajikan hasil analisis Kebijakan moneter dan kebijakan kebijakan fiskal. moneter dan kebijakan Fiskal. tujuan pembelajaran. Yang pertama, Peserta didik dapat menjelaskan tiap-tiap kebijakan moneter. peserta didik atau siswa sekalian mampu menjelaskan pengertian dari Kebijakan moneter. yang kedua, Peserta didik dapat menjelaskan tujuan kebijakan moneter. yang ketiga, Peserta didik dapat menjelaskan instrumen kebijakan moneter. dan yang terakhir atau yang keempat, Peserta didik dapat menganalisis secara kritis informasi dan data-data yang diperoleh serta membuat pengetahuan dan kesimpulan tentang kebijakan moneter. jadi itu tujuan pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran Program bahasa problem based learning. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Pak Guru ingin tanyakan yang pertama, apakah pemerintah bisa mencetak uang itu setiap hari? Tidak. Bisa. Bisa tidak? Bisa. Kenapa? Yang bilang bisa siapa? Harus. Coba angkat tangan, yang bilang bisa. Harus, Pak. Tadi Umar bilang bisa. Alasannya Untuk memenuhi kebutuhan. untuk memenuhi kebutuhan. Yang bilang tidak siapa? Yang lainnya. Hah? Ya, coba Harun. Kemudian yang lainnya kan termasuk Anda. Kalau kamu bisa kenapa? Kenapa harus? Apakah pemerintah bisa mencetak uang setiap hari? Pemerintah punya hak untuk mencetak uang. Yang bilang tidak bisa siapa? Harus ada alasannya. Hasan mungkin Tidak. tidak. Alasannya kenapa tidak bisa? Menurut pengetahuan saya, uang dicetak Kalau terlalu banyak, ya, gambarnya pakai manual, Pak. Manual tangan, kalau gambar. Menurut pengetahuan saya. bilang. Kalau dicetak terus menerus terjadi inflasi. Yang lain tidak ada. Oke, yang kedua, apakah pemerintah bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya? Apakah pemerintah bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya? Bisa tidak? Sebanyak-banyaknya. Pernah belajar tentang utang luar negeri? Indonesia punya utang di luar negeri tidak? Punya. Kenapa pemerintah tidak cetak uang sebanyak-banyaknya lebih baik dia punya utang? Karena akan terjadi inflasi. Apakah pemerintah bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya? Yang berikut,
tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyak, pasti ada batasan. Kalau dia tidak bisa cetak uang banyak, berarti harus ada batasannya. Sampai berapa? Yang berikut, kenapa peredaran uang di masyarakat harus diatur? Supaya nilai mata uang kita stabil. Supaya nilai Mata uang kita stabil. Tepuk tangan buat Umar. Yang lain? Masih ada? Kenapa peredaran uang di masyarakat harus diatur? Oke, yang berikut. Siapa yang mengatur peredaran uang? Pemerintah. Pemerintah? Dan bank. Menurut Ika, pemerintah dan bank. Siapa? Siapa yang mengatur uang? Harun? Bank Indonesia. Ika punya pemerintah dan bank. Harun punya Bank Indonesia. Yang lain? Bank Indonesia. Oke, yang mengatur peredaran uang adalah pemerintah melalui Bank Indonesia. Silakan kita lihat video berikut. Bisa dilihat? Bisa Pak? Bisa, Pak. Oke.
Oke. Untuk langkah-langkah yang ada pada lembar kerja masing-masing kelompok itu bisa dilihat oleh KPD-nya masing-masing. Jadi langkah yang pertama mengidentifikasi topik dan mengatur peserta didik secara kelompok, sementara kalian sudah berada dalam kelompok sesuai dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi yang kedua, mempresentasikan sebuah permasalahan kepada seluruh kelas terkait topik yang akan dibahas. Kemudian peserta didik yang dibagi ke dalam kelompok akan menginvestigasi. Langkah yang ketiga, merencanakan tugas. Dan jadi kalian di kelompok masing-masing itu nanti merencanakan tugas. Meliputi itu lihat pada langkah yang keempat. Nah, yang pertama topik penelitian, yang kedua anggota kelompok, yang ketiga topik apa yang diinvestigasi, kemudian sumber yang digunakan. Sumber yang digunakan itu bisa saja dari internet, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Oke, silakan kepada kelompok masing-masing untuk mengerjakan lembaran kerja kelompoknya. Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk masing-masing kelompok. Jadi kelompok 1 materinya tentang politik diskonto. Jadi contoh kelompok 1 mengidentifikasi tentang politik diskonto itu yang dia cari itu apa saja yang berkaitan dengan politik diskonto. Begitupun kelompok-kelompok yang lain.
Ingat 15 menit. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Belum. Kelompok 4. Sedikit. Kita menggilo wajib minum atau prestasi. Jadi untuk sumbernya bisa kamu sampaikan dari KTP, bisa juga kamu
Ingat 15 menit. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 saya persilakan. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada teman saya persilakan. Materi kami hari ini tentang politik berkelompok. Apa yang kalian ketahui tentang politik diskonto? Politik diskonto adalah suatu kebijakan yang diambil untuk menambah atau mengurangi uang yang beredar di masyarakat dengan cara meningkatkan suku bunga bank oleh bank sentral. Apa yang akan terjadi apabila bank sentral menaikkan tingkat suku bunga? Perubahan bank suku bunga BI akan mempengaruhi pergerakan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Nadia, dengar tidak? Kalau kelompok lain presentasi, kelompok lain dengar. Perubahan pada suku bunga bank BI akan mengurangi pergerakan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Peningkatan suku bunga BI akan meningkatkan suku bunga perbankan. Begitu pula sebaiknya. Pada saat suku bunga BI peningkatan suku bunga BI akan meningkatkan suku bunga perbankan. Begitu pula sebaliknya, pada saat suku bunga BI meningkat maka permintaan kredit akan mengalami penurunan sehingga bisa menurunkan inflasi. Apa yang akan terjadi apabila bank sentral menurunkan tingkat suku? Dampak suku bunga BI yaitu 1. Mendongkrak pertumbuhan bisnis.
Dari kelompok lain ada pertanyaan? Ah. Kelompok lain, kelompok 2, 3, tidak ada. Oke, ada. Dari kelompok 4, silakan. Umar. Di dalam politik diskonto, kenapa harus menaikkan suku bunga tabungan? Di dalam politik diskonto, kenapa menaikkan suku bunga tabungan? Kenapa harus menaikkan suku bunga tabungan? Kenapa harus menaikkan suku bunga tabungan dalam politik diskonto? Teman-teman yang lain juga ikut. Nanti bantu temannya yang depan menjawab. Maksudnya teman-teman kelompoknya. Soalnya diulangi. Kenapa dalam politik diskonto suku bunga bank harus dinaikkan? Kenapa dalam politik diskonto itu suku bunga bank harus dinaikkan? Kenapa dalam politik diskonto suku bunga bank itu harus dinaikkan? Bagaimana Ihsan? Atau teman dari kelompoknya? Teman dari kelompoknya? Bagian dari teman-temannya dari kelompok 1. Sidik, Harun, Erla. Oke, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa dalam politik diskonto suku bunga bank harus menaikkan? Jika bank sentral menaikkan suku bunga, berarti bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan naiknya suku bunga, diharapkan masyarakat menyimpan uangnya di bank. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar akan berkurang. Apakah jawabannya pas?
tujuan dari bank menaikkan suku bunga, begitu. Jadi tujuan bank sentral menaikkan suku bunga supaya mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Semakin tinggi bunga bank, maka masyarakat akan ramai-ramai menyimpan uang di bank atau menabung. Oke, terima kasih kelompok 1. Yang berikut. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi nomor 2 tentang operasi pasar terbuka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Maka daripada itu, saya memberikan kesempatan kepada saudari saya untuk memanfaatkan materinya. Kepada Nadia, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi kami tentang operasi pasar terbuka. Pengertian operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merupakan kegiatan jual beli surat berharga pemerintah oleh bank sentral, baik di pasar pemerintah, Operasi pasar terbuka merupakan kegiatan jual beli surat berharga pemerintah oleh bank sentral, baik di pasar primer maupun sekunder, melalui mekanisme lelang maupun non lelang. Kedua, apa yang akan terjadi apabila bank sentral menjual surat berharga pemerintah pada masyarakat? Apabila bank sentral menjual surat berharga pada masyarakat, berarti adalah kurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. 3. Apa yang terjadi apabila bank sentral membeli surat berharga pemerintah dari masyarakat? Apabila bank sentral membeli surat berharga dari masyarakat, maka akan bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sekian dari kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Silakan dari kelompok 1, 3, dan 4. Nah, Umar lagi. Apa peran pemerintah dalam operasi pasar terbuka? Apa peran pemerintah dalam operasi pasar terbuka? Silakan teman-teman kelompoknya. Ada kelompok lain juga bisa membantu kelompok 2 selain kelompok 4. Apa peran pemerintah dalam operasi pasar terbuka? Oke, kelompok 2. Peran pemerintah dalam operasi pasar terbuka.
Oke, bagaimana? Pas. Oke, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Nomor 3. Kelompok lain silakan menyimak. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang jelas bisa ditanyakan kepada kelompok 3. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai giro wajib minimum atau kas rasio. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk membacakan hasil presentasi kami. Waktu kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai giro wajib minimum atau cash ratio. Apa yang telah dituai tentang giro wajib minimum atau cadangan kas? Giro wajib minimum atau cadangan kas adalah cadangan yang wajib dimiliki oleh setiap bank umum. Instrumen ini juga dikenal dengan cash ratio. Penerapan kebijakan moneter dengan instrumen ini bisa diterapkan dengan cara menaikkan dan menurunkan cadangan kasnya. Yang kedua, apa yang akan terjadi apabila bank sentral menaikkan tingkat cadangan kasnya? Jika bank sentral menaikkan cadangan kas, akan mengurangi jumlah uang beredar dan berfungsi untuk mengatasi inflasi. Tiga, apa yang akan terjadi apabila bank sentral menurunkan tingkat cadangan kasnya? Jika bank sentral menurunkan cadangan kas, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. 4. Bagaimana cara kerja bank sentral menggunakan pengaturan giro wajib minimum atau cadangan kas untuk menjaga kestabilan harga? Yang pertama, meningkatkan intensitas drive intervention. 2. Menurunkan rasio giro wajib minimum. Ketiga, menurunkan giro wajib minimum. Menurunkan giro wajib minimum rupiah. 4. Memperluas jenis underlying translasi bagi investor asing. Sekian dari materi yang kami presentasikan. Mungkin dari teman-teman ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Siapa? Ada dari kelompok lain yang bertanya? Kalau tidak ada, kita ke kelompok berikutnya. Itu. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi untuk kita semua. Kelompok 4. Ingat kelompok yang lain menyimak. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada teman saya baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan kredit. Kebijakan kredit merupakan pinjaman uang yang pembaliannya dilakukan secara mengangsur atau bertahap-tahap. Yang kedua, apa yang akan terjadi apabila bank sentral menetapkan kebijakan ketat dalam pemberian kredit? Hal tersebut berdampak pada jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin berkurang dan kegiatan ekonomi pun berjalan semakin lambat. Namun jika hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan deflasi. Yang ketiga, apa yang akan terjadi apabila bank sentral
melonggarkan pemberian kredit kepada masyarakat. Hal tersebut berdampak pada jumlah uang yang beredar di masyarakat akan semakin bertambah dan kegiatan ekonomi pun berjalan dengan cepat. Dan jika hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan inflasi. Sekian materi dari saya. Demikian hasil presentasi kami. Waktu kesempatan saya dari kami untuk bertanya. Dari kelompok lain, kelompok 1, 2, 3. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang perlu dihormati. Mohon maaf. Oke, tepuk tangan. Jadi itu tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil investigasi dari kelompoknya masing-masing. Kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk materi kita pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Nadia. Silakan Nadia untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama tentang fasilitas politik diskonto. Tentang fasilitas politik diskonto. Ya, silakan. Merupakan pengaturan tingkat suku bunga yang diberikan Bank Sentral kepada bank umum. Instrumen ini bisa diterapkan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua tentang operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merupakan kegiatan jual beli surat berharga pemerintah oleh Bank Sentral baik di pasar primer maupun sekunder melalui mekanisme lelang dan non-lelang. Contoh, sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, cadangan kas atau giro wajib minimum adalah cadangan kas minimum yang wajib dimiliki oleh setiap bank umum. Instrumen ini juga dikenal dengan kas ratio. Penerapan kebijakan moneter dengan instrumen ini baik diterapkan dengan cara menaikkan dan menurunkan cadangan kasnya. Yang keempat tentang kebijakan kredit. Kebijakan kredit ini bisa diterapkan dengan memperlakukan kredit secara ketat maupun longgar. Demikian kesimpulan dari saya. Saya silakan, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat materi yang disimpulkan oleh Nadia untuk materi pelajaran hari ini. Jadi secara umum bahwa materi kita pada hari ini itu mengenai kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral. Dalam hal ini Bank Indonesia, BI Bank Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Isinya tentang Menyatakan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mencapai kestabilan Nilai rupiah. Jadi yang berikut itu indikator kestabilan ekonomi. Yang pertama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua Penurunan pengangguran. Yang ketiga laju inflasi rendah. Laju inflasi rendah maksudnya jumlah uang yang beredar itu jangan meningkat terus. Jangan sampai jumlah uang yang beredar terus. Kalau banyak uang yang beredar di masyarakat, semua masyarakat punya uang. Contoh sederhananya, siapa yang mau jadi
Kedua, harus kita semua punya uang. Seperti itu, maksudnya pemerintah menekan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Salah satu contohnya, misalnya ketika masyarakat banyak yang memiliki uang, maka pemerintah akan meningkatkan suku bunga bank supaya masyarakat tertarik untuk menabung. Kemudian yang terakhir itu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu politik diskonto, yang kedua operasi pasar terbuka, yang ketiga giro wajib minimum, yang ketiga giro wajib minimum atau cash ratio, dan yang keempat adalah Kebijakan kredit. Kira-kira pengalaman apa yang kalian bisa petik dari pembelajaran kita hari ini? Bisa mengetahui tentang kebijakan moneter. Ya, satu-satu. Yang pertama, Bisa mengetahui tentang kebijakan moneter. bisa mengetahui tentang kebijakan moneter. Apalagi bisa mengetahui pengaruh kebijakan moneter. Kita bisa mengetahui dampak dari kebijakan moneter. Jadi untuk materi kebijakan moneter kita sampai pada hari ini, jadi minggu depan nanti kita lanjut dengan kebijakan fiskal. Siapa? Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya persilakan kepada ketua kelas. Sebelum kita menutup pembelajaran, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Para ketua kelas, saya persilakan. Baik. Sebelum kita pulang ke rumah, baiknya kita berdoa. Siap. Sikap untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.